Hai, welcome back to my channel, Winnie Mutia Mandiani. Yuhuu. Nah guys, hari ini aku mau bikin video tutorial buat jalan-jalan sama suamiku. Jadi hari ini tuh aku rencananya mau me time, bukan me time sih, mau quality time sama suami aku setelah masa corona ini lama banget. Jadi kita tuh kangen jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan ke mall atau kemana, paling ya cuma jalan-jalan di mobil doang, muter-muter kemana gitu. Cuma kita mungkin nanti ngabisin waktu di mobil tuh ngobrol gitu. Nah, karena aku pengen ngasih surprise sama suami aku, selama ini kan selama di rumah kan aku nggak dandannya tuh kan cuman dandan kalau misalnya pas lagi mau pergi doang. Nah, sekarang pas pergi sama dia aku mau dandan, mau tampil beda tapi tetap natural karena suami aku tuh nggak suka yang dandan bedok-bedok gitu. Tapi aku masih pengen tetap kelihatan pangling gitu. So without any further ado, let's get to the tutorial. Nah, pertama-tama seperti biasa aku mau pakai Flawless Priming Water dari Studio Trophy. Karena kulit aku tuh kan kering banget, jadi aku harus pakai yang bisa melembabkan kulit. Wangi sih. Nah, setelah itu karena tadi kulit aku kering tadi, aku mau pakein si Embroiless. Ini tuh kayak moisturizer tapi buat membersihin muka juga bisa, tapi dia juga sangat melembabkan kulit. Ini dari Embroiless, pakainya agak banyakan aja. Jadi sebenarnya si kulit itu kalau yang kering, kalau misalnya nggak mau cepet cracky makeupnya, itu harus dikasih moisturizer banyak supaya si kulitnya lembab, jadi si produk tuh nempelnya bisa lama, jadi nggak cepet crack makeupnya. Kan kalau udah kayak aku ini kan udah 39 tahun ya, bentar lagi kan 40. Jadi memang beda sih si regenerasi kulit sama yang masih muda-muda gitu, makanya harus dijaga, harus dirawat. Jadi harus agak banyak kalau pakai pelembab tuh, karena muka itu cepat kering kalau di umur segitu tuh. Karena kan si produksi kolagennya tuh malah jadi lebih sedikit. Nah, karena aku mau keluar, mau ke outdoor, jadi aku pakai sunscreen. Ini pakai yang L'Oreal Perfect, ini bagus banget. Jadi sebenarnya si sunscreen ini tuh nggak bikin kering, tapi dia nggak bikin berminyak juga di mukanya tuh, jadi kayak nggak matte finish gitu dia. Aku suka banget setelah pakai ini tuh, jadi kayak lembut aja gitu si kulitnya tuh. Karena di bawah mata tuh sangat terjadi kerutan-kerutan duniawi. Nah, ini kelihatan kan kalau udah pakai sunscreen tuh dia lebih glowy dan lebih sehat kelihatan kulitnya. Nah, setelah itu udah selesai pakai sunscreen tadi, aku mau pakai si foundationnya Maybelline yang pink ini. Ini tuh aku suka banget karena dia tuh bisa nutup pori-pori. Jadi si pori-pori yang besar tuh dia bisa ngecilin sedikit dan agak cover sedikit. Nah, ini yang nomor 125 yang nude beige, karena memang kulit aku kan agak-agak gelap gimana gitu ya guys. Ini tuh palmnya tuh aku nggak kebagian kemarin, jadi cuman beli tuh botol aja, terus aku pakai paling segini, terus aku tap-tap. Jadi emang kalau misalnya pakai foundation tuh dia nggak sabar ya, jadi tap-tap itu terus pelan-pelan banget supaya rata.
Jadi biasanya kalau misalnya ngasih foundation tuh jangan ditotol-totol gitu. Biasanya aku suka totol-totol itu ternyata itu tuh malah bikin si beberapa foundation itu suka ngeset duluan, jadi suka ada bekasnya titik-titik gitu. Jadi kalau mau sih kayak gini, jadi kalau misalnya pas mau ditotolin yang mana baru ditap-tap pakai si si spons ini. Ini sponsnya Real Technique, ini enak banget karena fluffy. Ini sebenarnya bukan kotor ya, itu nggak tahu kenapa nggak bisa hilang semenjak aku pakai foundation yang warnanya agak gelap gitu. Terus aku cuci itu dia nggak hilang, dia masih tetap nempel. Karena aku biasanya setelah pakai spons tuh aku langsung cuci karena kan aku takut jerawatan gitu. Nah setelah itu aku mau nutupin noda yang di bawah mata kayak kantung mata gitu, terus ada beberapa kerutan juga kan di bawah mata. Aku tutupin pakai concealer. Ini concealer bagus banget ya guys. Ini dari L'Oreal yang Infallible Full Wear. Aku di sini pakai yang nomor 312 yang amber. Ini warnanya tuh agak mirip sama warna kulit aku. Jadi kalau misalnya pakai concealer itu, kalau yang bawahnya itu buat nutupin noda, buat cover itu mending pakai warna yang lebih gelap. Kalau warna yang terang itu nanti dipakai buat nge-highlight. Terus udah gitu aku blend pakai spons. Aku sengaja di bagian matanya itu aku kasih concealer juga supaya nanti pas pengaplikasian eyeshadow tuh nggak susah, karena biasanya kan ada yang pakai eye base. Nah aku tuh nggak pernah pakai eye base, jadi suka pakai concealer aja. Nah sekarang aku mau pakai shading dalam kayak kontur luar, kontur dalam gitu. Di sini aku pakai crayonan yang NG02, tapi di sini aku belinya share injar karena kalau yang gede banget tuh yang kemasan full tuh mahal ya. Tapi kalau nggak salah sekitar 500an gitu kalau nggak salah. Jadi aku pakainya yang share injar aja biar agak mirip gimana gitu. Nah ini pakai si kontur itu biasanya aku tuh dari ujung kuping sini ke arah mulut, tapi dia agak numpang di atas pipinya. Jadi kalau misalnya terlalu bawah itu nanti malah jadi cabi, bukannya malah jadi tirus. Nah ini supaya lebih rata aku blend pakai spons yang agak besar, jadi nggak terlalu ngeblok gitu. Jadi sebenarnya kan buat meniruskan efek tirus aja, tapi jangan terlalu over juga. Nah setelah tadi pakai shading di bagian pipi, sekarang mau bikin shadingnya di bagian hidung, tapi di sini aku pakai skuas, jadi cuman di tap-tap sedikit-sedikit aja supaya nggak terlalu keras, nanti baru di blend. Jadi biasanya aku tuh yang tegas itu di bagian bawahnya, kita tap-tap aja pakai spons ini. Itu cuma setelah pakai kontur dalam tadi, sekarang kita pakai blush on. Aku pakai blush on Jafra ini yang Cashmere Mauve. Ini tuh bagus banget guys karena dia tuh tahan lama, terus krimnya tuh nggak cepet pudar aja gitu. Aku suka aja pakai ini. Nah ini pakainya di atas si kontur tadi. Terus untuk kayak numpang gitu, numpang di atas si kontur tadi. Sebenarnya kayak gini juga udah cukup sih guys ya. Kalau misalnya yang pengen tampilannya glowy gitu, biasanya nggak usah di setting lagi sama powder, udah aja kayak gini gitu. Ini juga udah selesai sih. Tapi aku kan karena pengen
mau pergi lumayan keluar gitu kan, jadi biar agak bisa anti badai, terus aku bakalan setting dulu pakai powder. Cover semua mukanya, aku mau pakai loose powder lagi. Ini dari Revlon. Ini tuh bagus banget guys, si loose powder itu jadi ke kulit tuh lembut banget dan bikin makeup memang jadi awet tahan lama gitu, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Juga kalau misalnya kalian memang nggak ada waktu untuk pakai bedak beberapa kali gitu, it's okay sih, nggak masalah. Sama misalnya memang si complexionnya bakalan kalian buildnya bener gitu, karena makeup itu memang ngaruh banget sama complexion. Jadi kalau misalnya complexionnya nggak bener, otomatis nanti si makeupnya juga nggak bakalan tahan lama atau awet gitu. Nah, setelah pakai powder sama loose powder tadi, sekarang aku mau pakai contour ini dari Imagic. Ini tuh banyak banget sih konturnya, jadi ada highlight, ada contour, tapi warnanya tuh warna-warna yang natural gitu, jadi nggak terlalu gelap. Bawah juga, jadi kayak bikin shape V gitu di dagu, terlalu lebar si jidatnya tuh nggak terlalu nonong. Coba sebenarnya tuh ada ya, jidat lu nonong banget sih katanya, banget kan. Terus di bagian hidung juga, cuman aku pakainya bagian depannya aja. Ke atas tuh lebih tipis daripada yang bawah. Kalau contour tadi, sekarang mau pakai blush on. Ini blush onnya dari Garuda yang Chiclet. Ini yang candy cherry blossom, warnanya agak ngepink pucet gitu. Pakai blush on tadi, ini blush onnya juga tipis-tipis aja ya guys, nggak terlalu kelihatan. Sekarang aku mau pakai alis, tapi aku cuman pakai alisnya tuh pakai maskara aja, terus nanti dirapiin. Ini ada maskaranya dari Novo, ini yang nomor 02 yang caramel brown. Jadi ini aku sisir dulu si alisnya. Terus aku pakai ini maskara alis. Bikin alisnya agak ngeflake itu aku pakai si spidolnya yang dari Novo tadi. Jadi pas bagian hidungnya aja. Selesai sama alis, sekarang kita ke eyeshadow. Ini aku pakai eyeshadow dari Imagic dan aku mau pakai warna yang warna nuansa coklat gitu.
Nah, dan yang terakhir mau pakai warna yang agak shimmer. Jadi di sini pakai warna ini. Dia warnanya agak gold gitu. Ini cukup ditap-tapnya pakai tangan aja. Biasanya kalau pakai tangan itu jadi lebih keluar. Nah, setelah pemakaian eyeshadow tadi, sekarang aku mau pakai si eyeliner. Ini eyelinernya dari Silky Girl. Ini kayak eyeliner gel gitu. Dan aku pakai di sini pakai kuas karena biasanya kalau yang pakai pensil pulpen itu aku tuh suka nggak bisa pakainya karena terlalu licin. Jadi kalau ini tuh bisa kontrol gimana kita pengen bikin si garis. Eyeliner tuh sebenarnya biar bisa bikin mata kita tuh agak ngebuka, agak lebar dibanding kalau misalnya kita nggak pakai eyeliner. Itu kan matanya kan suka kelihatan lebih sipit. Nah, kalau pakai si eyeliner tuh dia ngebantu ngebuka mata kita tuh jadi agak lebih besar dan lebih belok gitu. Oke guys, di sini aku pakai bulu mata. Sebenarnya sih kalau misalnya yang nggak mau pakai bulu mata juga nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Cuman aku hari ini memang pengen pakai bulu mata, jadi aku di sini pakai bulu mata. Ini aku pakai yang Eye Glow M01. Ini highlighternya dari Amarantin yang Sweet Blushing Pink Cool. Nah, ini. Biasanya aku pakainya di sini. Cukup bagus buat si highlighternya tuh, jadi nggak terlalu kasar. Bagus banget. Sekarang pemakaian produk terakhir ini aku pakai lipstick. Ini yang lipstiknya yang Intense Vivid Color Extra Enriched Soft Matte Lip Cream dari Botanica. Ini yang nomor 019 Choco Pumpkin. Ini cantik banget guys. Ini coklat tapi dia agak ke oren-orenan gitu. Dan ini cocok banget buat sehari-hari karena warnanya warna netral. Nah, setelah pakai lip matte tadi, lip cream matte tadi, aku mau kasih efek glossy supaya lebih seger. Jadi biar pas nanti siang tuh kelihatan seger. Nah, aku tuh sekarang pakai dari Flomar. Ini sebenarnya sih dia warnanya tuh harusnya putih, tapi karena aku campur sama lipstick ini warnanya ini. Basah kayak gitu deh. Terakhir jangan lupa semprot lagi pakai si Studio Tropic. Setelah itu kipas. Nah, ini makeupnya udah selesai guys. Gimana, kalian suka? Ini sebenarnya simpel banget. Cuma memang ada beberapa tahap yang harus dilakuin karena biar bikin makeup tahan lama. Itu tadi udah aku kasih tahu cara complexionnya gimana, terus cara pemakaian bedak juga gimana. Itu tuh sangat ngaruh dengan nanti buat ketahanan makeup. Apalagi kalian yang butuh waktu lama di luar, itu kan makeupnya harus awet. Nah, tadi tuh salah satunya tip and tricks cara pemakaian foundation dan loose powder dan yang lain-lainnya tuh udah aku kasih tahu tadi ya. So, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian di dunia kecantikan, kosmetik dan lain-lain. Dan semoga bisa jadi referensi juga buat kalian untuk dandan. So, sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Bye-bye!